Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 791 sampai 795. Sekarang setelah Anda masuk, Anda pasti tidak bisa kembali. Jika Anda kembali, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam area distorsi medan magnet. Hal ini mirip dengan apa yang sering dikatakan di luar, hantu menabrak tembok. Faktanya, itu adalah tumbukan medan magnet membentuk mezanin. Orang-orang terus berjalan di mezanin ini daerah tersebut dan jangan pernah keluar. Teruslah berjalan ke depan. Jika tebakanku benar, kita bisa mencapai ujung jalan ini dalam 20 menit. Hal ini sama sekali bukan hal yang aneh. Di hutan hujan Amazon hal ini sering terjadi, terutama di daerah yang belum berkembang. Medan magnetnya sebagian besar tidak stabil dan selalu dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Gu Chen dan Lan Wancheng sangat dekat satu sama lain. Kali ini dapat dikatakan bahwa mereka akan saling memanggil setiap 2 langkah untuk menghindari tersesat di dalam. Namun, setelah berjalan hampir setengah jam, keduanya masih merasa belum mencapai akhir. Tanpa 2 biksu kecil yang memimpin, kita tidak bisa keluar. Gu Chen tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut, "Kita telah berputar-putar, inilah yang saya lakukan ketika baru saja pergi, sebuah tanda." Ada bekas pisau di dinding. Gu Chen memotongnya dengan pisau kupu-kupu, tapi sekarang guratan itu ada di sini lagi, yang pada dasarnya membuatnya menyimpulkan bahwa seharusnya ada mezanin dengan medan magnet yang kacau. Ini juga alasan mengapa Biksu Yideng memilih tempat ini untuk membuka jalan menuruni gunung. Bahkan jika seseorang mengikuti, jika tidak ada yang memimpin, dia mungkin akan terjebak di sini selamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku menggunakan Kimendunjia untuk menjelajahi jalannya? Tapi di sini terlalu sempit dan formasinya tidak bisa digunakan. Lan Wancheng juga berkata dengan wajah bermasalah. Tidak perlu, mereka kembali. Gu Chen memberi isyarat diam dan berbisik. Setelah beberapa saat, saya mendengar sedikit suara langkah kaki dari pintu masuk gua di depan. Anda dapat mendengar kedua biksu itu tampak saling mengeluh tentang bagaimana mereka kehilangan orang tersebut. Baru setelah suara kedua biksu muda itu semakin dekat, dan ketika mereka melihat Gu Chen, dia menghela nafas lega. "Terima kasih, Dermawan Gu, karena masih berada di sini. Jika terjadi sesuatu, guru pasti akan memarahi kami lagi. Bawa kami keluar dengan cepat." Kali ini, mereka berempat berjalan bersama. Gu Chen dan Lan Wancheng tidak menemukan jalan keluar selama setengah jam sebelumnya, tetapi mengikuti 2 biksu muda ini, mereka keluar dalam waktu kurang dari 10 menit. Saat mereka keluar, sebenarnya itu adalah tumpukan jerami di ladang. Melihat lebih jauh ke depan di kaki Gunung Langsan, sekelompok besar orang mengepung gunung itu satu demi satu. Untungnya, ada jalan rahasia di gunung itu. Keluar dari gua, Gu Chen melihat sekeliling dan bersiul. Elang yang berputar-putar di langit menukik ke bawah dan berdiri kokoh di bahunya. Tampaknya elang itu sudah lama melayang di angkasa, matanya selalu menatap ke arah Gunung Langsan. "Saudara Chen, apakah elang ini mengenalmu?" Lan Wancheng berkata dengan ekspresi heran. Gu Chen mengeluarkan selembar kertas kecil dari kaki elang dan membacanya. Dia tidak bisa menahan senyum. "Ayo pergi, saatnya melakukan urusan kita. Pergi langsung ke rumah Murong. Ganti pakaianmu. Mari kita bicara tentang pakaian. Karena kamu akan mencuri perhatian di pesta pernikahan, kamu harus berpakaian rapi agar bisa mencuri perhatian calon pengantin pria hari ini." Orang-orang di kaki Gunung Langsan mungkin masih mengawasi dengan bodoh, mengira Gu Chen dan yang lainnya masih di atas gunung. Keluarga Murong juga mendapat telepon setiap 10 menit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Gu Chen masih berada di gunung dan belum turun. Pada saat yang sama, keluarga Murong di kota Fengtian. Semua orang dari klan Murong datang hari ini, dan halaman yang biasanya kosong menjadi agak sulit untuk diduduki. Tuan Murong sedang mengobrol dengan para tetua keluarga. Para pelayan di sekitarnya semuanya adalah ahli terbaik, dan ada pengawasan 360 derajat di sekelilingnya. Jika ada yang membuat masalah di tempat kejadian, mereka bisa segera mengetahuinya. Murong Yi berdiri di balkon di lantai 2 dan melihat sekeliling dengan teleskop. Ada penjaga yang berjaga setiap 10 meter. Dengan kemegahan seperti itu, dia tidak percaya Gu Chen masih bisa datang. Dan hari ini, semua gerbang depan dan belakang kota Fengtian ditutup, dan ada batalion Huben yang menjaganya. Beberapa batalion Huben telah dikerahkan di sekitar keluarga untuk berjaga-jaga. Kam Huben ditarik dari medan perang oleh orang-orang yang serius. Ini jauh lebih kuat daripada tentara yang dikendalikan oleh keluarga lain. Apakah ada pergerakan di Langsan? Murong Yi bertanya dengan suara yang dalam sambil melihat ke depan dengan teleskop. Pengurus rumah tangga di sebelahnya baru saja menutup telepon, menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, setelah bertanya, "Saya mendengar bahwa belum ada yang turun gunung,
dan orang-orang telah dikerahkan kemana-mana. Kami melakukan tindakan pencegahan yang ketat di mana-mana. Di tiap kaki gunung dan di setiap persimpangan. Tidak mungkin jika dia keluar. Terlalu sepi. Tidak seperti dia. Murong Yi meletakkan teleskop dan berkata dengan tenang, saya tahu karakter orang itu dengan baik. Dia jelas merupakan tipe orang yang tidak bisa keluar. Pria sembrono yang sedang sekarat. Dia ingin turun gunung, mengetahui bahwa Waner akan menikah sudah jam 10, dan tidak mungkin tidak akan ada gerakan sama sekali. Mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar, jadi dia menyerah? Pengurus rumah tangga menggaruk kepalanya dengan bingung. Secara logika, ini memang agak kurang tepat. Sekarang sudah jam 10, tapi belum ada kabar dari Langsan. Benar-benar sepi dan ada yang tidak beres. Jika dia takut, dia tidak akan datang ke kota Fengtian. Meskipun aku tidak terlalu menyukai pria ini, tapi aku juga percaya bahwa dia bukanlah tipe orang yang takut ketika melihat banyak orang. Dalam 30 menit, jika masih tidak ada gerakan, suruh beberapa orang naik gunung dan melihat. Murong Yi memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, juga, keluarga Nalan akan segera tiba. Biarkan orang-orang dari Kam Huben jemput mereka. Pastikan tidak terjadi apa-apa di jalan. Sekarang semuanya sudah siap, satu-satunya yang hilang hanyalah keluarga Nalan. Faktanya, keluarga Nalan sudah tiba di kota Fengtian kemarin dan ditempatkan untuk tempat tinggal di kota. Bagaimanapun, Murong Yi menutup semua jalan lalu lintas menuju kota Fengtian kemarin. Selama keluarga Nalan berhasil sampai di sini hari ini, pada dasarnya, pernikahan bisa berjalan lancar. Dengan perlindungan menyeluruh, dia tidak percaya pria Guchen itu masih bisa masuk. Dia jelas tidak sebodoh itu untuk menerobos masuk. Pertahanan di sekitarnya kuat, dan menerobos masuk adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh, jadi yang paling perlu dia lihat adalah apakah Guchen akan muncul dari tempat yang tidak terduga. Terutama karena dia takut dia akan membuat keributan tentang Nalange dan mencegat anggota keluarga Nalan di jalan. Ini adalah kemungkinan yang paling terpikirkan oleh Murong Yi saat ini. Saya telah bertanya. Konvoi keluarga Nalan telah memasuki wilayah pengaruh kami, dan Kam Huben menyambutnya. Pengurus rumah tangga juga berbisik dari samping. Keadaannya sangat lancar. Murong Yi seharusnya senang, tapi dia sedikit tidak senang. Seolah kecerdasannya telah dihina, dia memikirkan semua kemungkinan yang dimiliki Guchen. Bagaimana mungkin pria ini tidak memiliki kejutannya? Rasanya seperti Anda telah mereview dengan keras selama 3 hari 3 malam, namun pada akhirnya, tidak ada satupun rentang ujian yang berada dalam rentang yang Anda baca. Bukankah kamu akan marah? Murong Yi percaya bahwa dia sudah sangat berbakat dan dapat mempertimbangkan hal-hal yang tidak dapat dipertimbangkan oleh orang biasa. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Guchen dalam hal IQ. Tapi dia tidak menyangka orang ini tidak bermain sesuai rutinitasnya sama sekali. Setelah sekian lama, dia benar-benar bisa menahan diri. Saya paham. Murong Yi tiba-tiba sepertinya telah menemukan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Pengurus rumah tangga di sebelahnya memandangnya dengan bingung dan bertanya, apa yang dipahami wanita tertua? Keributan besar tentang pernikahan. Jika aku tidak datang, aku akan ditertawakan. Aku mengkhianati ketulusan kakakku, tetapi ketika aku datang, aku tidak bisa membawanya bersamaku, jadi kupikir aku akan menggunakan langkah ini untuk menyingkirkan dia. Kalau menurutku seperti orang normal, itu memang sama dengan pertimbangan Murong Yi. Bagaimanapun, dia telah tiba di kota Fengtian, yang sudah cukup mengesankan. Selain itu, Langsan sekarang dikelilingi oleh air, dan Guchen dapat dimaafkan meskipun dia tidak dapat tiba di tempat pernikahan. Lawannya adalah keluarga Murong, itu terlalu kuat, bisa dimaklumi jika kalah. Jika ini hasilnya, ini persis seperti yang diharapkan Murong Yi. Dalam waktu singkat, semua orang di bawah telah tiba, dan semua orang dari keluarga Nalan juga datang ke halaman. Termasuk seluruh keluarga Murong, seluruh keluarga Nalan, dan beberapa teman dekat, hampir 1000 orang telah datang sebelum memberitahu dunia luar. Untung saja rumah keluarga Murong cukup luas, sehingga semua rest area sebelumnya dibongkar untuk menjamu para tamu yang hadir hari ini. Di halaman, sebagian besar kerabat dan teman sekitar diundang. Karena ini bukan pernikahan umum, hanya beberapa orang yang diundang. Kecuali beberapa kerabat dan teman, tidak ada keluarga bangsawan yang hadir. Nalange masuk dari pintu hari ini dengan mengenakan jas dan dasi kulit. Banyak orang di sekitarnya juga maju untuk menyapa dengan hangat dan mendekat satu sama lain. Suasana hatinya sedang sangat buruk sekarang karena dia akan menikahi wanita yang tidak dia sukai, tetapi wanita yang paling dia cintai harus menyaksikan pernikahan akbar ini dari pinggir lapangan. Yi Xinrong sedang duduk di sudut. Dia juga berpakaian sangat cantik hari ini. Dia menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli gaun mahal. Karena dia berpakaian sangat cantik hari ini, terkadang beberapa pemuda dari keluarga Murong datang untuk mengobrol dengannya.
Bahkan Yi Xinrong memiliki ide ini pada saat itu. Karena Nalange bisa menikahi wanita dari keluarga Murong, mengapa dia tidak bisa menikah dengan pria dari keluarga Murong? Dia ingin menggunakan metode ini untuk membalas Nalange, tetapi ketika beberapa pria datang untuk berbicara dengannya dan meminta informasi kontaknya, Yi Xinrong dengan tegas menolak mereka. Tuan Nalan, silakan masuk ke dalam. Nona ketiga sedang berdandan. Silakan masuk ke dalam untuk menemui para tetua terlebih dahulu. Pengurus rumah tangga mengangguk dengan sopan dan berkata, pernikahan hari ini relatif sederhana. Hal ini terutama untuk disaksikan oleh seluruh klan. Saya harap Tuan Nalan memaafkan kami. Tentu saja dia mengetahui hal-hal ini. Tujuan hari ini adalah untuk menikah dan berjalan di karpet merah di depan semua orang, dan kemudian mereka dapat dinyatakan sebagai pasangan sah yang sesungguhnya. Orang-orang dari Biro Urusan Sipil bahkan langsung memindahkan perlengkapannya ke lokasi, hanya menunggu hingga setelah berjalan di karpet merah untuk mendapatkan akta nikah di hadapan semua orang dan menjadi pasangan sah. Bagaimanapun, dia akan menikahi wanita yang tidak disukainya. Dia berharap pernikahannya sesederhana mungkin. Mengerti. Nalange mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Dia tampak acuh tak acuh dan sepertinya tidak tertarik pada apapun. Saat dia masuk ke villa keluarga Murong, tanpa sadar dia melirik ke arah Yi Xinrong yang duduk di sudut. Alasan mengapa dia mengundangnya ke kota Fengtian adalah karena Nalange juga memahami bahwa mungkin tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi setelah pernikahan ini. Mulai saat ini, keberadaannya hanya untuk kepentingan kedua keluarga. Pada saat Nalange benar-benar dapat mengendalikan kekuasaan keluarga dan membuat keputusan sendiri, Yi Xinrong mungkin berusia 30-an dan sudah menjadi seorang istri dan ibu. Hal ini merupakan fenomena umum yang terjadi pada banyak anak dari keluarga bangsawan, begitu pula dengan pernikahan keluarga kaya di bawahnya. Ketika mereka akhirnya menguasai kekuasaan, mereka tetap tidak bisa tinggal lama dengan kekasihnya. Dia bersenang-senang dengan istrinya, yang dinikahinya hanya sekedar nama, dan dia akan berjalan-jalan di klub malam dengan pesta dan hiburan, memeluk seorang wanita cantik yang tidak dapat dia sebutkan namanya. Nalange tampaknya telah melihat kehidupannya dalam beberapa tahun ke depan, berjalan di klub malam dan mabuk hanya untuk melupakan wanita yang ada di hatinya. Melihatnya masuk, Yi Xinrong duduk di sudut dan menghela nafas panjang, menunjukkan ketidakberdayaannya. Banyak orang di sekitar juga berbicara dan tertawa. Hei! Keuntungan terbesar dari pernikahan antara keluarga Murong kita dan keluarga Nalan ini adalah keluarga Murong bisa mendapatkan tambang garam di utara. Dengan menguasai tambang garam di utara, kita bisa terus menyediakan biaya militer untuk tentara utara. Itu tidak benar. Danau Garam Kesil adalah wilayah kekuasaan keluarga Nalan. Jika ingin mendapatkan tanah ini, kamu harus menikah dengan keluarga Nalan. Tentu saja keluarga Murong kami tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Kami menaklukkan suku-suku barat demi keluarga Nalan dan membangunnya kembali. Jalur sutra maritim telah dibuka. Kapasitas bisnis dan produksi keluarga Nalan kini meningkat sekitar 5 kali lipat. Menurut Anda mengapa kedua mempelai ini begitu serasi? Sangat berbakat dan cantik. Yi Xinrong, yang duduk di sebelahnya, menundukkan kepalanya dan menarik pakaiannya. Dia juga tahu bahwa Nalange tidak benar-benar ingin meninggalkannya saat ini, tapi dia tidak punya pilihan sama sekali. Satu orang tidak bisa melawan satu keluarga. Bahkan jika Nalange bersedia menyerahkan segalanya dan berkeliling dunia bersama Yi Xinrong, keluarga tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Jadi dia hanya bisa diam-diam menerima pengaturan keluarga, dan Nalange juga berkata pada dirinya sendiri bahwa setelah pernikahan, dia mungkin harus tinggal di luar negeri bersama Murong Waner untuk jangka waktu tertentu, dan dia tidak akan kembali dalam waktu singkat. Itu sebenarnya diatur oleh keluarga untuk pergi ke luar negeri untuk menikah dan memiliki anak. Hanya ketika kedua keluarga sudah menikah dan memiliki anak barulah mereka benar-benar menjadi satu keluarga. Selain itu, Nalange memberi Yi Xinrong sejumlah besar uang dan secara paksa menyimpannya ke dalam kartu banknya, yang dianggap telah melunasi hubungan selama 4 tahun terakhir, ditambah uang yang telah ia habiskan untuk kuliah selama bertahun-tahun. Selama kuliah, dia adalah anggota keluarga pelatihan keluarga dan identitasnya tidak dapat diungkapkan, jadi dia hanyalah orang biasa selama kuliah. Dia harus bekerja paruh waktu di akhir pekan selama beberapa hari berturut-turut. Dia suka bermain bola basket, tetapi dia tidak mampu membeli sepasang sepatu basket yang lebih baik. Yi Xinrong menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membelikannya sepasang sepatu sambil melakukan 2 pekerjaan dengan cara berhemat. Sepatunya sekarang sudah sangat tua, tapi Nalange enggan membuangnya. Uang ini hanya untuk membeli masa lalu dan masa depan. Hei, gadis kecil, menurutku kamu sangat asing. Apakah kamu dari keluarga Nalan? Apa hubunganmu dengan Tuan Nalan? Seorang pria parubaya di sebelahnya bertanya sambil tersenyum. Pria ini juga merupakan anggota dari keluarga Murong, namun ia hanya dari garis jaminan keluarga Murong.
Namun meskipun ia adalah garis jaminan, ia tetap menjadi milik keluarga Murong, dan keberadaannya masih terkenal di utara. Keluarga bangsawan mana yang tidak memiliki garis jaminan? Namun dalam adegan kelas atas, status garis jaminan ini jelas tidak ada di atas panggung, tetapi bagi keluarga di bawahnya, ini juga merupakan keberadaan yang menyanjung. Aku dia. Yi Xinrong ragu-ragu dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku tahu. Kamu adalah saudari perempuan Tuan Nalan, kan? Haruskah kukatakan atau tidak, gen keluarga Nalan itu bagus. Tidak masalah, dia tampan. Aku tidak menyangka kalau adikku begitu baik mencari suami. Jelas sekali, orang ini menganggap Yi Xinrong sebagai anggota keluarga Nalan, dan semuanya adalah saudara dan teman. Sekalipun mereka adalah saudara dan sahabat, mereka mungkin berasal dari garis agunan keluarga Nalan. Selain itu, mereka juga merupakan garis agunan dari keluarga Murong, bukankah ini hubungan dekat? Aku mempunyai seorang putra kecil. Dia seharusnya seumuran denganmu. Kenapa kamu tidak bertemu dengannya? Tapi Yi Xinrong dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, aku punya seseorang yang kusuka. Oh, sayang sekali. Di dalam halaman, pernikahan sudah siap. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu waktu tiba sebelum Anda bisa secara resmi mengundang kedua pendatang baru tersebut ke venue. Di kamar di lantai 2 villa keluarga Murong, sekelompok besar orang secara resmi menata rambut dan riasan Murong Waner. Hanya 6 orang yang perlu mengepang rambutnya. Setelah Narange mengunjungi lelaki tua itu, yang tersisa hanyalah kedua tetua itu berbicara. Dia mendorong pintu kamar dan berjalan masuk. Setelah melihat Nalange, anggota kelompok lainnya berbalik dan tersenyum dengan hormat, Tuan Nalan. Keluar. Ya. Di kamar, hanya menyisakan Nalange dan Murong Waner. Tak satu pun dari mereka berbicara banyak, dan suasananya sedikit canggung. Murong Waner sangat santai. Lagi pula, itu adalah kamarnya sendiri, dia memainkan rambutnya di depan cermin. Haha, sepertinya kamu cukup bersedia menikah denganku. Nalange bersandar di meja rias dan mencibir, betapa murahnya. Itu kesalahan. Murong Waner menghentikan apa yang dia lakukan dan tersenyum ringan, hari ini adalah hari pernikahanku. Entah aku menyukaimu atau tidak, aku bersedia berdandan agar terlihat lebih baik, kenapa kamu tidak membiarkanku berdandan? Atau kamu takut aku akan mencuri perhatian seseorang dengan berdandan terlalu cantik? Kata-katanya langsung membuat Nalange bertanya-tanya apakah wanita ini tahu bahwa Yi Xinrong adalah orang baik. Aku bahkan tidak menyukaimu. Kamu. Nalange mengepalkan tinjunya sedikit. Jika dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, dia pasti ingin memukulnya. Seorang pria yang bahkan ingin mengalahkan seorang wanita adalah pecundang. Murong Waner memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, lagi pula, bisakah kamu mengalahkanku? Kamu mungkin bukan lawanku bahkan dengan satu tangan. Simpanlah. Jika bukan karena keluargamu ada di luar hari ini, aku khawatir kamu akan terluka, kalau tidak kamu akan menderita. Tentara Utara. Dia juga salah satu dari sedikit jenderal wanita di kerajaan Xia. Murong Waner adalah wakil wanita terbaik yang tidak kalah dengan pria. Kapan dia pernah membuat pria meremehkannya? Aku sia-sia, jadi orang yang ada di hatimu tidak jauh lebih baik. Nalange mengendurkan tinjunya dan tersenyum ringan, kupikir dia harusnya datang ke rumah Murong untuk menunjukkan wajahnya, meskipun dia tidak bisa membawamu pergi, dia harus pamerkan. Tapi dia dikepung di Langsan dan bahkan tidak bisa turun. Apakah kamu masih menunggunya? Kupikir kalimat ini bisa merangsang Murong Waner, tapi aku tidak menyangka dia tidak bereaksi sama sekali. Kamu ingin menjebaknya dengan gunung. Murong Waner meletakkan sisir di atas meja dan mencibir. Nalange merentangkan tangannya, baiklah, jika dia memiliki kemampuan, dia bisa turun. Anda selalu mengatakan bahwa dia berbeda dari pria lain. Apa bedanya? Dia sudah dikelilingi di gunung. Tak lama kemudian, petasan meledak di halaman, dan sepertinya waktu yang tepat telah tiba. Baiklah, sudah waktunya kita keluar. Murong Waner juga perlahan berdiri dan melihat keluar jendela. Seluruh halaman dipenuhi tamu yang datang dan menyapa, tapi dia tidak bisa melihat bayangan Gu Chen di antara mereka. Tapi dia masih sangat tenang di dalam. Dari apa yang dia ketahui tentang Gu Chen, bukan karena orang ini tidak berani turun gunung, tapi dia sudah turun gunung. Kusin yang harus dilalui tetap harus dilalui. Murong Waner berdiri dan tersenyum ringan. Mereka berdua menuruni tangga bersama-sama. Setelah semua orang melihat Murong Waner dan Nalange berjalan keluar rumah sambil berpegangan tangan, terdengar tepuk tangan meriah. Di depan mereka ada pintu yang ditutupi 9.999 bunga mawar, berarti selama Anda berjalan melewati pintu ini, Anda akan bahagia dan sejahtera untuk waktu yang lama. Sejauh ini semuanya normal dan bahkan tenang, itu sedikit di luar dugaan mereka. Semua orang bersorak agar pengantin baru segera berjalan di karpet merah.
Murong Waner melihat sekeliling dengan gaun pengantin di tangan, dan memang dia tidak melihat Gu Chen. Mungkinkah dia benar-benar ada di sana? Bukankah dia akan datang? Sebelumnya, dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia akan datang ke tempat kejadian dan membawanya pergi di depan semua orang. Tapi bukankah semua ini hanya fantasinya saja? Jangan tunggu, dia tidak akan datang, dan bahkan jika dia datang, dia tidak akan bisa masuk. Saat saya datang, saya melihat orang-orang dari keluarga Murong Anda sepanjang jalan, dan semuanya dalam keadaan siap tempur. Jika dia benar-benar membawa beberapa orang ke kota Fengtian, saya khawatir saudara perempuan Anda akan menyadarinya sejak lama. Jika kamu tidak membawa banyak orang, akan lebih mustahil lagi untuk masuk ke sini. Nalange berkata sedikit. Dia berkata sambil tersenyum mengejek. Mungkin Gu Chen benar-benar akan datang, tapi satu-satunya kesalahan adalah lawan yang dia hadapi terlalu kuat. Jangan khawatir, dia pasti datang. Murong Waner memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Hei, teruslah menipu dirimu sendiri, tapi aku berharap dia benar-benar datang. Jika dia membuat keributan, mungkin aku punya alasan untuk menunda pernikahan ini. Ayo nantikan terus, tapi kini sepertinya harapan itu sudah agak tipis. Kata-katanya penuh sarkasme. Di lantai 2, di tepi balkon. Murong Yi mengarahkan pasukannya dengan headset Bluetooth di telinganya. Dia menekan headset dengan satu jari dan berbisik, setiap departemen laporkan situasinya. Semuanya normal di persimpangan depan dan tidak ditemukan kelainan. Semuanya baik-baik saja di halaman belakang. Semuanya normal di dekat hutan bambu. Mendengar bahwa semuanya normal di earphone dan tidak ditemukan orang mencurigakan lainnya, hati Murong Yi berdebar kencang. Sepertinya aku masih melebih-lebihkannya. Kemudian dia menekan earphone dan terkekeh, semua departemen harus berhati-hati agar tidak melepaskan petunjuk apapun. Siapapun yang mencurigakan dapat ditahan di tempat tanpa syarat. Setelah pernikahan selesai, saya tidak akan melewatkan apresiasi semua orang. Hanya dalam waktu setengah jam, pada dasarnya hal itu akan selesai. Murong Yi tidak percaya orang ini dapat menembus begitu banyak garis pertahanan dalam waktu setengah jam. Mundur 10.000 langkah, lalu bagaimana jika ini berakhir? Ada ratusan master di dalam dan di luar rumah, dan semua Jenderal Kamhuben ada di halaman ini. Terlebih lagi, menurut intelijen, Gu Chen hanya membawa satu orang bersamanya. Masih membuat masalah di laut, apakah berhasil? Di bawah, karpet merah telah digulirkan. Musik mulai diputar, dan Murong Waner serta Nalange melangkah ke karpet merah di depan perhatian semua orang. Keduanya adalah aktor profesional, apalagi senyuman palsu. Dia memegang lengan Nalange dan menatap hadirin dengan senyuman palsu. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik pelan, aku tidak menyangka ini adalah pertama kalinya aku berada di sana karpet merah. Tapi itu bersamamu. Sungguh malang. Aku pun begitu. Meskipun Nalange tersenyum, giginya terkatup, yang cukup untuk menunjukkan betapa tidak yakin dan enggannya dia. Terlebih lagi, matanya tidak pernah tertuju pada Murong Waner dari awal sampai akhir. Murong Waner masih berakting, tapi orang ini bahkan tidak mau berakting. Bahkan saat dia berjalan di karpet merah, matanya masih melihat ke arah sudut. Halamannya penuh dengan orang. Jika Anda mengikuti pandangannya pada pandangan pertama, Anda mungkin akan melihat sejumlah kecil kepala. Tapi Murong Waner melihat lebih dekat dan melihat seorang gadis yang sangat cantik duduk di sudut terdalam dari celah itu diam-diam menangis. Haha, kenapa kamu begitu sombong? Kekasihmu ada di sini. Kata Murong Waner lembut sambil sedikit memegangi lengannya. Nalange juga menyeka air matanya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, bukan hanya kamu yang tidak bisa mencintai kekasihmu. Saat mereka terus berjalan ke depan, semua orang bersorak dan kembang api dinyalakan, tapi senyuman mereka sangat kaku. Murong Waner membawa gaun pengantinnya dan berjalan selangkah demi selangkah dari awal hingga akhir karpet merah. Ada bekas air mata di matanya. Dia dulu percaya bahwa Gu Chen pasti akan datang, tetapi sekarang dia meragukan penilaiannya sendiri. Atau mungkin terjadi sesuatu padanya di perjalanan, atau kenapa dia belum juga sampai. Akhirnya, karpet merah telah berakhir. Pendeta mengeluarkan 2 cincin, memandang pengantin baru dengan senyum saleh dan berkata, kalian berdua, menikahlah hari ini. Kalian pasti akan mendapat berkah Tuhan. Mulai sekarang, apakah kalian sedih atau bahagia, atau bercerai, Tuhan akan menguji kamu. Semoga Tuhan memberkati kedua pengantin baru untuk bersama selamanya. Selanjutnya, silakan bertukar cincin. Murong Yi telah memindai sekeliling dengan hati-hati menggunakan teleskop, dan dia menghela nafas lega ketika dia yakin bahwa Gu Chen masih belum muncul dan tidak ada kekuatan lain yang muncul. Dia sudah sibuk di sini selama hampir sebulan, dan hari ini dia akhirnya bisa melepaskan batu yang tergantung di hati. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia berbeda dari pria lain? Bukankah itu yang kupikirkan?
Murong Yi memegang teleskop mini di kedua tangannya dan tersenyum di sudut mulutnya. Setelah 2 cincin pertukaran, kamu bisa langsung mendaftar dan klik Muyin akan menikah. Mulai hari ini, era keluarga Murong akan datang. Di bawah, Murong Waner telah memasangkan cincin pada Nalange. Pendeta itu memimpin dan menoleh ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Tuan, apakah Anda bersedia menikahi wanita cantik, bermartabat, cantik dan menyentuh ini di depan Anda? Apapun yang terjadi, mulai sekarang, melalui hidup, sakit dan mati, Anda tidak akan pernah pergi, tidak pernah menyerah, dan kalian akan selalu bersama. Kalian harus menerima ujian dari Tuhan dan menjadi suami istri seumur hidup." Nalange ragu-ragu selama beberapa detik. Matanya masih melihat ke arah sudut secara tidak sengaja, dan dia melihat Yi Xinrong sudah menangis saat ini. Tubuh kurusnya, bersandar di pagar di sebelahnya, terlihat sangat lemah dan sangat lemah. Kata, "Saya bersedia." Selama itu terucap dari mulut Nalange, mungkin lebih menyayat hati dibandingkan ribuan pisau yang menusuk jantungnya. Tapi melihat ke sisi berlawanan, seorang pria parubaya dengan ciri heroik mengeluarkan pistol dari dadanya. Arah lubang senjata secara resmi ditujukan ke Yi Xinrong di sudut. Jika Nalange ingin menghalangi pernikahan kedua keluarga untuk wanita ini saat ini, peluru ini akan jatuh tepat di kepalanya. Meski sedikit kejam sekarang, setidaknya mereka berdua masih bisa bertemu di masa depan, tapi jika ini terjadi secara acak, mereka akan terpisah selamanya. "Maaf Tuan, apakah Anda bersedia menikah dengan wanita ini?" Sang pendeta mengulangi lagi dan bertanya dengan lembut. Nalange masih tidak merespon tepat waktu. Dengarkan saja suara peluru yang dimuat. "Apakah kamu bersedia menikahi wanita ini?" Pendeta itu akhirnya mau tidak mau bertanya lagi. Akhirnya, Nalange mengangguk sedikit, "Ya. Saya bersedia menikahi wanita di depan saya sebagai istri saya. Tidak peduli apakah dia tua, sakit atau mati, saya tidak akan pernah meninggalkannya dan melindunginya selamanya." Segera setelah kata-kata ini keluar, pria parubaya di seberangnya perlahan-lahan membawanya ke tangannya. Dia tahu bahwa selama dia ragu-ragu, seseorang mungkin akan mati di sini. Nalange tidak bisa mentolerirnya. Itu jelas salahnya sendiri, tapi dia membiarkan Yi Xinrong menanggung akibatnya. "Oke." Segera setelah itu, Nalange meletakkan cincinnya di tangannya, dan pendeta itu menanyakan pertanyaan yang sama lagi. "Nona, apakah Anda bersedia menikah dengan pria tampan, cerdas, dan ceria di depan Anda ini?" Murong Waner menyentuh cincin di tangannya, dan air matanya akhirnya jatuh ke atas cincin itu tanpa terkendali. Benar saja, dia tidak memakainya sendiri, itu hanya terasa tidak wajar. Pendeta itu juga tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa begitu mudah mengadakan pernikahan untuk orang lain, tetapi mengapa begitu melelahkan untuk mengadakan pernikahan untuk kedua orang ini? Sebuah pertanyaan sederhana harus ditanyakan beberapa kali berturut-turut. "Ahem." Pendeta itu terbatuk 2 kali untuk menghilangkan rasa malunya. "Nona, apakah Anda bersedia menikah?" "Saya." Murong Waner juga ragu-ragu saat ini. "Saya tidak mau." Pendeta itu tidak mendengar dengan jelas untuk sesaat dan mengira dia berteriak, "Saya bersedia." Dia hendak melanjutkan prosesnya, tapi tiba-tiba dia menyadari apa yang dia katakan. Yang lainnya tercengang. "Apa? Tidak mau? Apa yang sedang dilakukan Waner? Kenapa dia kehilangan kesabaran saat ini? Itu pasti fobia pernikahan. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Itu akan menjadi baik-baik saja sebentar lagi. Anak ini tidak bisa membuat masalah saat ini." Bang! Gerbang besi besar ditendang hingga terbuka dengan kekuatan yang dahsyat. Mereka melihat seorang pria berjas dan sepatu kulit masuk dari luar dengan mawar di tangannya. Gu Chen meletakkan mawar di mulutnya dan berkata sambil tersenyum jahat, "Sepertinya saya datang di waktu yang tepat." Begitu dia mendobrak pintu, dia langsung menarik perhatian semua orang. Mendengar suaranya, Murong Waner segera berbalik dan melihat Gu Chen masuk dari pintu depan dengan setelan jas dan sepatu kulit. "Ku bilang, jika suatu saat kamu menikah, aku pasti akan berdandan dan menghadiri pernikahanmu, lalu membawamu pergi." Gu Chen terkekeh, berjalan selangkah demi selangkah dan tersenyum ringan, "Aku pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu sedang tersenyum, kamu sebenarnya menangis. Sepertinya kamu bukan miliknya. Jadi, ayo ikut aku." Setelah mendengar ini, Murong Waner melepas cincin itu padanya tangan, melemparkan berlian samudra biru 10 karat ke tanah, dan terbang menuju Gu Chen tanpa ragu-ragu. Dia lupa bahwa dia mengenakan gaun pengantin yang panjang. Sangat merepotkan untuk berlari dan dia akan jatuh ke tanah jika dia tidak berhati-hati. Namun, Murong Waner menggunakan belati kecil yang tersembunyi di lengan bajunya untuk memotong roknya. Sambil mendesis, dia memotong sisa roknya dengan pisau dan melemparkannya ke tanah. Gaun ini dirancang oleh seorang master terkenal. "Aku takut setengah mati. Kupikir kamu tidak akan datang." Murong Waner melemparkan dirinya ke pelukan Gu Chen dan tersedak,
aku hampir menikah, tahukah kamu? Kamu bajingan. Aku belum di sini. Itu karena aku sedikit tertunda dalam perjalanan, jadi maafkan aku. Gu Chen menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Murong Yi di lantai 2 tercengang saat melihat pria itu berdiri di tengah lapangan di lantai bawah. Dia telah menghitung semua tempat di mana dia mungkin muncul, tetapi dia tidak menyangka orang ini berani masuk dari pintu depan. Penjaga di depan pintu masuk utama adalah yang paling ketat, tapi dia sebenarnya masuk melalui pintu masuk utama. Bagaimana dia bisa masuk? Teriak Murong Yi dengan suara rendah. Pengurus rumah tangga berlari sepanjang jalan dan memanggil semua kamera pengintai di luar pintu. Akibatnya, ketika kamera pengintai dipanggil, dia melihat orang-orang tergeletak di tanah tepat di luar pintu. Lebih dari 20 master semuanya tergeletak ke tanah. Hampir semua penjaga yang terbuka dan tersembunyi di pepohonan, sumur bawah tanah, semak-semak, dan bahkan yang dipasang di dinding dibersihkan. Tidak sempat meminta panggilan bantuan. Pada saat ini, Murong Yi juga tercengang. Masih belum ada kabar dari Lang San, tapi Gu Chen sudah muncul di rumah Murong. Bodoh. Ada begitu banyak orang di Lang San, tapi mereka bahkan tidak bisa menjaganya. Orang itu telah datang ke rumah, menurutku mereka sia-sia. Kata Murong Yi menamparkan pagar dengan keras. Lalu dia berbalik dan berjalan ke bawah. Pada saat Gu Chen dan Murong Waner saling berpelukan dengan mesra. Pintu villa terbuka dan Murong Yi melangkah keluar. Dia menatap Gu Chen dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Aku telah menghitung semua kemungkinan bagimu untuk sampai ke sini, tapi satu-satunya hal yang saya tidak diduga, Anda memilih masuk melalui pintu depan, yang merupakan tempat paling ramai dan dijaga ketat. Pada hari ini, merupakan tanda penghormatan bagi keluarga Murong Anda untuk saya melewati pintu depan. Apakah cukup ketat dengan menempatkan beberapa orang, meskipun itu untuk pertahanan? Datanglah ke Jiangsu untuk melihat apa artinya menjadi ketat. Gu Chen melepaskan Murong Waner dan tersenyum ringan, jika dia tidak kembali bersamamu secara sukarela terakhir kali. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa dibiarkan pergi dari Jiangsu? Terakhir kali dia berada di Jiangsu, Murong Yi berjalan-jalan untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan terobosan. Dia bisa hanya bergerak di pinggiran kota, dan setiap lampu lalu lintas diperiksa. Bukan saja mereka tidak bisa memasuki kota, tetapi mereka bahkan tidak tahu di mana keberadaan Murong Waner. Seluruh kota sepertinya dipertahankan seperti tong besi. Kota ini memobilisasi semua keluarga besar di Jiangsu untuk bersiap bersama. Tidak seperti kota Fengtian, yang hanya mengandalkan keluarga Murong untuk bersiap. Namun ketika 10 keluarga atau 100 keluarga bekerja sama untuk satu hal, mereka akan menjadi satu kesatuan yang kedap udara. Hal ini membuat Murong Yi harus mengakui bahwa terakhir kali di Jiangsu, jika bukan karena Murong Waner yang tidak mau menimbulkan masalah pada Gu Chen, dia dengan sukarela mengungkapkan lokasinya dan dijemput. Saat itu, fondasi Gu Chen di Jiangsu belum cukup lengkap. Jika keluarga Murong mengincarnya, akan terlalu mudah untuk menghancurkannya. Sombong? Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau? Semua pintu keluar di kota diblokir. Tanpa perintahku, apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan kota Fengtian? Hahaha, kata Murong Yi dingin dan tersenyum. Belum tentu. Gu Chen melepaskan Murong Waner, dan dengan tenang mengeluarkan sekotak rokok baru dari tasnya dan menyalakannya. Banyak petinggi yang sering kehabisan stok rokok khusus tersebut jika ingin mendapatkannya, namun bersamanya selalu ada sebungkus rokok baru. Mereka yang mampu merokok khusus tidak hanya harus menjadi orang penting di militer, tetapi juga harus berasal dari keluarga bangsawan atau lebih tinggi, dan mereka harus berasal dari keluarga kaya dengan kekuatan militer untuk mendapatkan hak istimewa ini. Bahkan jika Tuan Murong menghabiskan seluruh hidupnya di ketentaraan, dia hanya memiliki 2 bungkuan rokok khusus setiap bulan. Jika dia merokok sendiri, itu sudah cukup, tetapi jika orang lain di keluarga ingin merokok rokok khusus juga, itu pada dasarnya tidak akan cukup. Oleh karena itu, rokok jenis ini merupakan komoditas panas bahkan di kalangan keluarga bangsawan, dan hanya mereka yang berada di tingkat kepala keluarga yang dapat menghisapnya. Sekalipun orang lain sesekali mendapatkan sebungkus, mereka harus menghargainya dan tidak berani menghisapnya dengan santai. Hal ini membuat semua orang sedikit penasaran dengan identitasnya. Tidak, apakah pria ini yang disukai wanita ketiga? Dia benar-benar menghisap rokok, penawaran khusus. Dia berasal dari keluarga Gu. Keluarga Gu? Keluarga Gu bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Mengapa dia harus menyentuh wanita tertua? Keluarga Gu, rokok persediaan khusus tidak mungkin mereka memiliki ini. Dia bisa merokok kapanpun dia mau. Lihat betapa borosnya dia. Dia mematikan rokoknya setelah 2 atau 3 hisap. Dia jelas tidak kekurangan rokok itu. Telah mencapai prestasi besar dalam perang, hanya punya 2 batang rokok sebulan. Kalau keturunan lain mau merokok,
Dia bisa merokok kapan saja dia mau. Setelah melamar, itu hanya berpura-pura kemampuan nyata apapun, dia mencari kematian. Rokok, persediaan khusus adalah simbol status dan kekuatan. Mudah untuk dijadikan sasaran, karena sebagian informan asing seringkali berada di daerah-daerah besar, dan yang merokok, istimewa, setidaknya adalah orang-orang dengan status luar biasa. Jika diincar, Anda akan kehilangan nyawa karena sebungkus rokok. Tanpa kekuatan keluarga yang kuat, hanya sedikit orang yang berani pamer dengan rokok ini di luar. Namun semua orang menganggap rokok ini keren, hal biasa bagi Gu Chen. Saya sering tidak menyukai yang ini karena kedengarannya pedas sekali. Ini disebut kekuatan. Belum tentu. Apa menurutmu aku bercanda? Suara dingin Murong Yi terdengar lagi dengan suara yang dalam. Gu Chen mematikan rokok yang setengah dihisap dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya dengan kakinya. Saya tidak pernah meremehkan lawan manapun, dan saya juga berharap Nona Murong tidak akan membenci saya. Ada sesuatu yang membuat Anda harus memperhatikan. Saat dia selesai berbicara, headset di telinga Murong Yi mulai berdengung. Bersambung.